Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Oppo A78. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama 2 minggu bareng Oppo A78 untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap dengan harga 3,6 juta, kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak. Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang dimana untuk urusan desain dan tampilan, jujur saya sangat puas. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah dan premium berkat menggunakan Oppo Glow Design. Dan yang paling saya suka, untuk dimensi bodinya tidak terlalu besar, ditambah dengan build quality yang solid dan kokoh. Jadi terasa kompak saat digenggam, walaupun menggunakan satu tangan sekalipun. Sama satu lagi, HP ini sudah dibekali dengan dual speaker stereo. Jadi kualitas suara yang dihasilkan cukup bagus, nyaman saat didengar. Lanjut ke sektor layar, di sini saya juga sangat puas karena HP ini menawarkan banyak kelebihan. Yang pertama, sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate bisa sampai 90 Hz, dan untuk proteksinya menggunakan Gorilla Glass generasi kelima. Jadi untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, karena selain warnanya bagus, sentuhan layarnya juga cukup responsif. Lalu untuk kelebihan yang kedua, karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi untuk always on display di HP ini sudah ada, walaupun hanya memiliki satu tampilan jam. Namun yang jelas, fitur seperti ini tidak ada di HP yang menggunakan panel IPS LCD. Dan untuk kelebihan yang ketiga, letak sensor sidik jarinya ada di bawah layar atau finger in display, jadi makin mempermudah saat penggunaan. Pokoknya untuk urusan desain, HP ini juara di kelasnya. Selain tampilannya mewah, untuk kualitas layarnya juga bagus, sangat memanjakan mata. Pindah ke bagian spesifikasi, di sini tidak kalah menarik karena HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang karena mampu menyimpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 270 ribuan, bukan yang paling tinggi untuk kelas harga 3 jutaan. Tapi setelah dipakai untuk sehari-hari aman-aman saja kok, dan yang jelas bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan, apalagi didukung dengan jumlah sensor yang lengkap. Seperti sensor giroskop sudah menggunakan hardware giro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Sedangkan untuk performanya, seperti yang sudah saya singgung, HP ini bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan, walaupun tidak ditenagai dengan chipset yang paling gahar. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah lebih dari cukup. Di sini saya biasa gunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Dari apa yang saya rasakan, digunakan buat main lebih dari 1 jam, gameplaynya cukup playable, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti, baik saat 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame. Yang penting kuncinya, jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Di sini yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah sangat responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi, untuk suhunya juga terpantau aman. Digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhunya hanya di tingkatan hangat saja. Dan angka tertinggi ada di 39-41 derajat. Mungkin yang perlu digarisbawahi, settingan grafik yang terbuka tidak tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kamu tidak usah khawatir, karena kualitas layar dari HP ini tidak kaleng-kaleng. Jadi gambar yang dihasilkan tetap bagus walaupun settingan grafiknya tidak tinggi. Lalu untuk sektor baterai, Oppo A78 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 67 Watt. Jujur untuk poin ini saya sangat suka karena super ngebut saat isi daya. Dan setelah dicoba hanya butuh waktu sekitar 50 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Jadi sangat menarik pastinya karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Lalu untuk daya tahan baterainya juga tergolong awet karena menggunakan angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer sehingga lebih hemat daya. Dan dari penggunaan yang saya lakukan, jika tidak untuk full gaming, baterainya bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan sekarang untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13, basis ColorOS 13.
Di sini untuk urusan sistem, jujur poin ini adalah salah satu yang saya suka dari HP ini. Karena selain sudah paling update, OS-nya juga mampu berjalan dengan baik dan optimal, sehingga nyaman saat digunakan, bahkan untuk jangka panjang. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi tidak heran kalau banyak pengguna yang betah pakai HP Oppo, karena memang operating sistemnya sangat user friendly, nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Dengan harga jual di atas 3 juta, mungkin bagi banyak orang megapiksel yang digunakan kurang besar dan jumlah lensanya kurang lengkap karena tidak ada lensa ultrawide dan makro. Tapi kalau untuk hasil jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Saat di dalam ruangan, gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga terlihat cukup balance, terutama saat foto objek dengan jarak yang dekat seperti ini karena warnanya lebih fresh dan hidup. Tapi kalau untuk foto pemandangan, jujur saturasi warnanya terlihat standar saja, bukan tipikal yang ngecreng banget, sama seperti beberapa merek lain yang menggunakan chipset Snapdragon 680. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi ternyata untuk kualitas foto yang dihasilkan di sini juga bagus, terlihat jelas dan tajam. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini hanya standar saja, kurang memuaskan untuk harga di atas 3 juta. Jadi buat kamu yang hobi selfie, mungkin hal ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kamu tidak mengutamakan kamera depan, harusnya poin ini bukan sebuah masalah. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya untuk kamera belakang dan depan. Dari apa yang saya lihat, cara kualitas video yang dihasilkan terlihat standar saja, baik kamera belakang maupun depan. Sebenarnya untuk kecerahan gambar dan tingkat kestabilan videonya saya no comment karena sudah cukup oke. Tapi untuk saturasi warnanya di sini terlihat kurang hidup. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Jadi intinya untuk urusan foto HP ini sudah bisa diandalkan. Tapi kalau untuk perekaman video hasilnya kurang memuaskan, khususnya untuk harga di atas 3 juta. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Oppo A78. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya jujur saya cukup puas dengan HP ini karena menawarkan banyak kelebihan. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah, baik depan maupun belakang. Punya dual speaker output dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori super besar, performa lancar, sensornya lengkap, baterai awet, dan chargingnya super ngebut. Sedangkan untuk sektor kamera, HP ini juga sudah bisa diandalkan, terutama untuk urusan foto. Dan yang perlu kamu perhatikan di sini hanya 3 hal. Yang pertama, kamera selfie-nya kurang besar untuk harga 3 jutaan. Lalu yang kedua, hasil perekaman videonya kurang memuaskan, baik kamera belakang maupun depan. Dan yang ketiga, chipset yang digunakan kurang gahar, khususnya buat kamu yang hobi main game berat. Tapi kalau hanya untuk penggunaan kasual, sudah lebih dari cukup. Jadi kalau ditanya apakah HP ini bagus, jawabannya sudah tentu bagus dan menarik untuk dilirik. Tapi yang paling penting, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.